Halo, selamat berjumpa kembali dengan saya Urip Daryanto dalam Blora This Week. Mari kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Pemurah. Atas berkat anugerahnya, kita semua masih diberikan keselamatan serta nikmat yang luar biasa. Pemirsa, memasuki tahun 2026 ini, Kabupaten Blora nampak begitu bergairah dan penuh semangat dalam memacu kemajuan daerah. Pemerintah daerah tidak hanya terpaku pada aspek kebudayaan semata, namun juga sangat fokus pada kesejahteraan ekonomi rakyat kecil melalui langkah-langkah yang tertata dan visioner. Sorotan utama kami di panggung budaya Kabupaten Blora telah memulai langkah monumental dengan mengajukan kesenian barongan sebagai warisan budaya dunia ke UNESCO. Ini merupakan upaya istimewa untuk menjaga identitas bangsa agar tetap bersinar dan diakui di kancah internasional. Tak lupa, dari sektor ekonomi, guna memperkuat pilar keuangan rakyat, Bupati Blora Dr. Haji Arif Rahman secara resmi menginstruksikan gerakan ASN belanja di pasar tradisional. Kebijakan ini bertujuan untuk memberdayakan para pedagang kecil demi mewujudkan Blora sebagai daerah yang makmur, aman, dan sejahtera. Bagaimana kiprahnya? Mari kita simak ulasan berita selengkapnya. Berita pertama, Blora mulai persiapkan barongan jadi warisan budaya dunia ke UNESCO. Ya, pemerintah Kabupaten Blora resmi memulai langkah strategis untuk mendaftarkan barongan Blora sebagai warisan budaya tak benda dunia ke UNESCO. Upaya ini dilakukan untuk memperkuat identitas budaya lokal sekaligus melestarikan aset tradisi agar diakui secara internasional. Pemerintah Kabupaten Blora resmi memulai langkah strategis untuk mengusulkan kesenian barongan sebagai warisan budaya tak benda ICH UNESCO. Upaya ini diawali dengan rapat koordinasi teknis yang melibatkan akademisi, pakar budaya, dan komunitas seni di ruang rapat Bupati Blora, Senin 19 Januari 2026. Sekretaris Daerah Kabupaten Blora, Komang Gede Irawadi, menegaskan pihaknya segera membentuk tim khusus dan menyusun rencana aksi, action plan, untuk melengkapi dokumen persyaratan. Kita harus matangkan persiapan sejak dini agar niat membawa barongan ke kancah internasional dapat terwujud, ujarnya. Beberapa poin penting yang memperkuat usulan ini antara lain, status nasional. Barongan Blora telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia sejak 2017. Ekosistem kuat. Dr. Mukhsisin, dosen ITB, menyebut perkembangan barongan di Blora sangat masif hingga ke pelosok desa dibandingkan daerah lain. Bukti sejarah. Ditemukannya arca kepala totem singa di Pegunungan Kendeng yang identik dengan bentuk barongan saat ini. Dukungan penuh juga datang dari paguyuban seni barongan Blora. Mereka menilai langkah ini sebagai bentuk perlindungan budaya sekaligus upaya mengangkat nama Indonesia di level dunia. Berita selanjutnya, RKPD Blora tahun 2027, pemerintah Kabupaten Blora fokus genjot pariwisata dan ekonomi kreatif. Pemirsa, menatap tahun 2027, Pemkab Blora berkomitmen menjadikan pariwisata dan ekonomi kreatif sebagai mesin pertumbuhan ekonomi baru. Melalui RKPD 2027, pemerintah akan memprioritaskan pengembangan infrastruktur penunjang wisata serta pemberdayaan pelaku kreatif agar produk lokal Blora mampu bersaing di kancah nasional. Pemerintah Kabupaten Blora menggelar konsultasi publik Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2027 di Aula Baperida, Rabu 21 Januari 2026.
Pertemuan ini bertujuan menghimpun masukan dari berbagai pemangku kepentingan untuk mematangkan visi pembangunan daerah. Mengusung tema peningkatan produktivitas daerah dan pengembangan pariwisata serta ekonomi kreatif, Bupati Blora, Dr. Haji Arif Rohman, menekankan pentingnya penggalian potensi lokal di tengah tantangan fiskal. Poin utama pembangunan, fokus strategis. Pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif menjadi prioritas utama untuk meningkatkan produktivitas daerah. Tantangan fiskal. Bupati mengungkapkan adanya pemotongan transfer ke daerah, TKD, sebesar 370 miliar rupiah, sehingga pemerintah pusat akan terus digandeng untuk mendukung pendanaan infrastruktur. Capaian positif. Sekda Blora, Komang Gede Irawadi, melaporkan tren positif pembangunan tahun 2025, termasuk pertumbuhan ekonomi 5,21%, penurunan angka kemiskinan menjadi 10,58%, dan IPM yang mencapai 72,35%. Kegiatan yang berlandaskan Permendagri nomor 86 tahun 2017 ini diharapkan menghasilkan kebijakan yang konkret melalui masukan dari Forkopimda, akademisi, hingga organisasi kemasyarakatan yang hadir. Masih di Blora This Week, pemirsa, lantik pengurus Dekranasda periode 2025-2030 Pemkab Blora fokus proteksi hak UMKM. Pemirsa, Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah, Dekranasda Kabupaten Blora, Hajah Ainia Syalikah Arif Rohman, resmi melantik pengurus baru masa bakti 2025-2030 di pendopo Rumah Dinas Bupati, Jumat, 23/1/2026. Dalam masa jabatan ini, Dekranasda berkomitmen memperkuat daya saing produk lokal melalui penguatan hak kekayaan intelektual, HAKI. HAKI UMKM Blora akan terus kita genjot agar karya perajin kita terlindungi, diakui, dan memiliki nilai tambah, tegas Ainia. Paling tidak segala budaya, segala potensi sumber daya alam, sumber daya manusia melalui budaya-budayanya ikut terdata lebih masif gitu ya. Jadi pendataan batik sekarang sudah atas upaya bersama 2021 kita upayakan 2022 baru satunya Jati Lestari itu dihakikan ya, Jati Lestari ini batik dihakikan satu-satunya atas nama Kabupaten Blora. Lalu 2 tahun berikutnya menyusul lagi. Nah, setelah kita lomba-lombakan Jati Lestari menjadi juara 1, juara 2 tahun berikutnya juara yang kedua dan ke-4 kalau tidak salah itu kita juga upayakan hakikan 3 kalau tidak salah. Jadi sekarang punya 4. Padahal kabupaten tetangga kita katakanlah Bojonegoro. Ia juga memproyeksikan Blora sebagai teras budaya, di mana Dekranasda berfungsi sebagai ruang kurasi dan apresiasi karya pengrajin berbasis kearifan lokal. Bupati Blora, Dr. Haji Arif Rohman, yang hadir sebagai pembina, meminta pengurus baru untuk melahirkan inovasi segar guna menghadapi tantangan ekonomi. Beberapa poin arahan Bupati meliputi optimalisasi CSR, menginstruksikan Sekda untuk mengkolaborasikan dana CSR perusahaan dengan program pembinaan perajin. Kolaborasikan ya, ide-ide segar dari para pengurus yang muda-muda ini ditunggu, biar para perajin kita bergerak semua, batiknya bergerak. Termasuk ini Pak Sekda, terima kasih ya, ini saya belum dibuatkan sama Bunda ini. Nah, ini. Jadi dengan kebijakan kita hari Jumat pakai batik sarung Blora. Ini pesanannya yang batik lumayan ya. Ada pesanan masuk kan? Ya, ini salah satu dengan kebijakan. Nah, bagaimana nanti juga bisa dipesan ini biar kita sarungnya sarung batik Blora. Nah, ini upaya kita untuk mendukung UMKM yang ada di Blora biar semuanya bisa sejahtera. Saya kira itu dari kami. Sekali lagi selamat ya. Dan sekali lagi kita tunggu inovasi-inovasinya. Pak Sekda tolong dikolaborasikan CSR kita mungkin yang masih bisa digunakan untuk bekerjasama dengan Dekranasda seperti apa.
termasuk potensi mendukung program Kopdes Merah Putih dan MBG ini formatnya kira-kira seperti apa Pak? Jadi nanti peran Dekranasda untuk mendukung program prioritas Bapak Presiden kaitannya MBG dan Kopdes Merah Putih ini seperti apa? Nah, termasuk PKK juga. Nah, ini saya mau Keberpihakan kebijakan melanjutkan kebijakan penggunaan sarung dan batik lokal di lingkungan Pemkab untuk menjaga permintaan pasar UMKM. Sinergi program nasional mendorong pemanfaatan produk lokal dalam program makan bergizi gratis dan koperasi Desa Merah Putih. Melalui kepengurusan baru ini, Dekranasda diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi kreatif yang mampu memperluas akses pasar sekaligus mensejahterakan pelaku usaha di Kabupaten Blora. Pemirsa, ini berita yang menjadi perhatian publik di Blora dalam sepekan terakhir, yakni bantu pedagang kecil Bupati Blora Dr. Haji Arif Rahman luncurkan gerakan ASN belanja ke pasar tradisional. Pemirsa, Bupati Blora, Dr. Haji Arif Rahman resmi meluncurkan gerakan ASN belanja ke pasar tradisional di Pasar Sido Makmur, Jumat 23 Januari 2026. Kebijakan ini mewajibkan sekitar 11.000 ASN di lingkungan Pemkab Blora untuk berbelanja di pasar rakyat setiap hari Jumat guna menghidupkan ekonomi lokal. Bupati Arif mengalkulasi, jika setiap ASN membelanjakan minimal Rp50.000, maka akan terjadi perputaran uang sedikitnya Rp550 juta dalam sehari di pasar tradisional. Ini wujud dukungan pemerintah agar geliat ekonomi pedagang kecil semakin hidup, ujarnya saat meninjau langsung aktivitas pasar. Sekda Blora, Komang Gede Irawadi, menambahkan bahwa gerakan ini juga merupakan bentuk syukur ASN karena tambahan penghasilan pegawai di Blora tidak dipotong di tengah ketidakpastian ekonomi daerah. Sebagai pendukung gerakan ini, Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM, Dindakkop UKM, melakukan sejumlah pembenahan di Pasar Sido Makmur, antara lain digitalisasi, penerapan e-parking, dan peningkatan transaksi non-tunai e-money. Fasilitas umum, pengelolaan kebersihan pasar melalui tenaga outsourcing, dan penyediaan toilet gratis bagi pengunjung. Aksesibilitas, rencana penambahan pintu keluar untuk mengurai antrean kendaraan menjelang Ramadan. Gerakan ini disambut positif oleh para pedagang yang berharap kunjungan ASN tidak hanya terbatas pada hari Jumat, namun konsisten setiap hari agar pasar tetap ramai menjelang musim Lebaran. Pemirsa, berita tentang peresmian SPBG Polres Blora II, di mana didorong jadi dapur percontohan makan bergizi gratis di Blora, akan mewarnai Blora This Week Medio Senin 26 Januari 2026 ini. Pemirsa, Bupati Blora Dr. Haji Arif Rahman meresmikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Polres Blora II di Desa Tempel Lemah Bang, Senin 26 Januari 2026. Fasilitas ini diproyeksikan menjadi model percontohan nasional untuk menyukseskan program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Poin-poin utama operasional. Standar sanitasi. Bupati mengapresiasi sistem instalasi pengolahan air limbah atau IPAL yang menjamin kebersihan dan keamanan pangan sesuai standar kesehatan. hari ini saya dengan Wakil Bupati, Pak Kapolres, Bu Ketua Bidang Ketua PKK, ada Kasdim, Pak Kapolres, Pak Kadis DKK. Ini tentunya kami apresiasi ya untuk Polres yang sudah mensukseskan program MBG dari Bapak Presiden. Ini dapur kedua ya Pak Kapolres ya, SPPG kedua yang mana tadi kita lihat sudah memenuhi standarnya ya. Ini layak jadi percontohan yang paling keren ini, ada IPAL-nya ini. Nah, jadi airnya bisa didaur ulang kembali untuk bisa dimanfaatkan. Saya berharap nanti SPBG yang lain ini di bawah pengawasan Bu Ketua Satgas ini bisa untuk mencontoh untuk SPBG yang ada di Polres ini. Biar dari sisi awal pengolahan sampai standar menunya dan lain-lainnya nanti bisa menjadi percontohan.
Pemberdayaan lokal. Operasional dapur melibatkan 45 tenaga kerja lokal yang berasal dari warga sekitar lokasi. Pengawasan ketat. Di bawah Satgas MBG, dapur ini memastikan kualitas mulai dari pengolahan bahan hingga distribusi menggunakan kendaraan khusus yang baru saja diluncurkan Kapolres Blora. Kapolres Blora, AKBP Wawan Andi Susanto, menegaskan komitmennya terhadap aspek higienitas demi mencegah keracunan makanan. Dengan fasilitas yang mumpuni, SPPG Polres Blora II diharapkan menjadi standar baru pengelolaan dapur profesional di Kabupaten Blora. Hari ini kami launching SPPG Polres Blora II. Tidak jauh beda dengan SPPG Polres I karena komitmen dari Polres adalah memberikan yang terbaik kepada penerima manfaat, baik itu dari sisi makanan, baik itu dari sisi dampak lingkungan, sehingga kami SPPG 1 maupun 2 menggunakan IPAL, instalasi pengolahan air limbah, sehingga tidak menimbulkan dampak lingkungan bagi warga sekitar SPPG. Sekali lagi terima kasih Pak Bupati, Bu Wakil, bersama Ibu Bupati atas kehadirannya dalam mensukseskan launching SPPG Polres Blora II ini menjadi motivasi dan semangat dari Polres untuk semakin lebih baik ke depannya. Pemirsa, mengakhiri perjumpaan kita di Blora This Week Medio 26 Januari 2026 dengan berita Gus Arif dorong LDK Risma Mutiah jadi role model pembinaan remaja masjid di Blora. Ya pemirsa, Bupati Blora Haji Arif Rohman resmi membuka latihan dasar kepemimpinan atau LDK Risma Mutiah 2026 di Masjid Jami Mutiah, Minggu 25 Januari 2026. Kegiatan ini diproyeksikan menjadi percontohan atau role model pembinaan generasi muda berbasis masjid di Kabupaten Blora. Dalam arahannya, Bupati yang akrab disapa Gus Arif ini menekankan pentingnya pendampingan spiritual bagi remaja di tengah era bonus demografi dan disrupsi teknologi. Ia berencana mengkolaborasikan program remaja masjid dengan instansi pemerintah, Polres, dan Kodim. Saya berharap ini menjadi percontohan. Ke depan, remaja masjid akan kita libatkan dalam program sosial serta pencegahan kenakalan remaja dan narkoba, ujar Gus Arif. Sudah, bagaimana pemberdayaan yang nanti Basnas bisa mendukung. Nah, ini. Karena masih remaja tentunya programnya nanti disesuaikan. Nah, bagaimana kepedulian kita terhadap lingkungan, bagaimana nanti program sosialnya kayak apa, program pendidikannya kayak apa. Nah, dulu kalau kita di masjid-masjid desa itu remaja masjid itu ikut partisipasi untuk kegiatan yang besar, mulai kalau di sini sudah ya. Nanti dijelaskan itu yang lain, acara maulid, nanti acara event-event yang lain tolong ditingkatkan. Jadi harus hadir dalam arti nanti follow up dari ini harus ada. Ini adalah ajang awal untuk bekal dari adik, tapi nanti harus selalu di-upgrade. Nah, apalagi ini ada Pak Kapolres dari DARD, bagaimana adik-adik menjadi agen untuk menjadi contoh. Gejala kenakalan remaja sekarang ini adik-adik harus melawan itu, harus diberikan contoh. Itu juga potensi bahaya narkoba. Nah, ini adik-adik harus menjadi contoh. Nah, makanya materinya mungkin nanti soal bahaya narkoba ini kayak apa dan sebagainya. Dan juga materi-materi yang lain. Jadi ketika adik-adik hadir di teman-teman yang lain, selain di rumah masing-masing, nanti kan rata-rata masih sekolah. Di sekolah masing-masing juga harus menjadi contoh, menjadi agen perubahan. Poin utama kegiatan, target, pembentukan karakter pemimpin yang religius, berakhlak, dan adaptif. Kolaborasi, Bupati meminta Kemenak Blora mendata seluruh remaja masjid untuk sinkronisasi program daerah. Peserta diikuti oleh 86 peserta, 31 putra, 55 putri. Durasi berlangsung tiap akhir pekan, mulai 25 Januari hingga 15 Februari 2026. Ketua DKM Masjid Jami Mutiah,
Irfan Agustian Iswandaru, menjelaskan bahwa para peserta akan dibimbing oleh 13 pemateri kompeten dengan kurikulum yang didesain khusus sesuai karakter remaja Islam masa kini. Demikian pemirsa, rangkaian kabar dari Tanah Blora Mustika yang dapat kami sampaikan untuk Anda. Seluruh langkah pengabdian ini mulai dari upaya diplomasi, barongan menuju UNESCO hingga gerakan ASN belanja ke pasar tradisional, semoga menjadi jalan kemuliaan bagi seluruh lapisan masyarakat. Melalui sinergi, niat dan tekad antara pemerintah dan rakyat, mari kita berharap Kabupaten Blora tetap jaya dan perkasa, mampu menyelaraskan luhurnya budaya dengan ketangguhan ekonomi di kancah dunia demi mewujudkan daerah yang damai, makmur, dan sejahtera. Saya Urip Daryanto beserta seluruh kru Blora TV yang bertugas mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas perhatian Anda. Semoga hari-hari Anda senantiasa dipenuhi keberkahan dan anugerah dari Tuhan yang Maha Pengasih. Akhir kata, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.